Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azri Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tentang kenapa hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai ajaran Rasulullah SAW ini bisa berkembang pesat di Indonesia, seperti ajaran dari Abah Aus yang ada program umroh ke Eropa, bukannya ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian sebelumnya juga kita lihat penyimpangan yang dilakukan oleh Mama Gufron. Ada lagi dari para habaib ya, yang suka dawir, yang menyebarkan hurufat, bid'ah, dan mengajarkan tentang hal-hal yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari kanal YouTube-nya Dodi Syefriadi berikut ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadieu ge umroh teh kadieu ikhwan, umroh kadieu leuwih mahal daripada 50 kali ke Mekah umroh. Mata Abah umroh ke Mekah, ke Eropa Abah mah. Umroh ke Mekah, ke Madinah, ke masjid Abah mah ke gereja. Bisa bucat sirah. Jung kalabur kitu kabeh. Ai mah ka dieu deui karep teuing. Terserah. Kenapa yang seperti ini bisa berkembang besar di Indonesia dan aman-aman saja? Jawabannya karena memang Indonesia tidak punya lembaga resmi pengawas syariat, teman-temannya. Kita mau berharap Menteri Agama nggak akan ngurusi hal-hal seperti ini. Menteri Agama akan lebih sibuk dengan urusan administrasi keagamaan yang ada cuannya lah pastinya ya, seperti haji dan lain-lainnya. Kita mau berharap MUI. Ya mana, MUI sampai sekarang kan juga nggak ada. Mungkin sepertinya MUI sekarang lebih tertarik dengan politik. Nggak ada lagi teman-teman di Indonesia lembaga pengawas syariat. Siapa yang bisa diharapkan? Makanya hal-hal seperti ini bisa berkembang besar. Seperti Gufron, nggak ada yang apa-apain gitu kan. Ya Abah Aus ini juga jamaahnya semakin banyak, nggak ada yang mengkontrol, nggak ada yang meluruskan teman-teman. Betapa sulitnya ya menjaga iman Islam, akidah Islam kita di masa sekarang teman-teman. Ini di masa sekarang 2024. Belum lagi nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, terus-terus penyimpangan agama dinormalisasi, 20 tahun ke depan akan jauh lebih parah lagi. Anak cucu kita akan mengalami tantangan yang lebih berat lagi daripada masa-masa sekarang. Ya mau gimana lagi, rakyat biasa seperti saya ini bisa apa? Rakyat biasa seperti kami-kami ini bisa apa teman-teman? Tapi setidaknya alhamdulillah lah saya masih punya channel YouTube yang bisa saya pergunakan untuk berdakwah, untuk mengingatkan kepada orang-orang. Katakanlah yang sadar hanya 1%-nya saja, alhamdulillah setidaknya ada yang sadar. Memang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ya berdakwah saja, sampaikan saja teman-teman bahwa itu keliru. Masalah hidayah ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan pengawas syariat dari pemerintah, kayaknya pemerintah kita nggak akan ngurusin hal-hal beginian. Berharap juga dari lembaga-lembaga ormas Islam di Indonesia kayaknya lebih sibuk masalah tambang, lebih sibuk masalah politik. Bahkan ada ormas Islam kita yang bekerja sama dengan Zionis Yahudi teman-teman. Di saat umat Islam Palestina sedang berusaha memerdekakan dirinya, negaranya, malah ada umat Islam yang katanya ormas Islam malah sibuk bekerja sama dengan Zionis Yahudi penjajah umat Islam. Bahkan secara terang-terangan juga kita sudah reaksi videonya Abah Aus ya, yang katanya haram mendoakan Palestina. Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Sangat mengkhawatirkannya 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan kalau terus-terusan begitu ya.
anak cucu kita akan lebih berat lagi tantangannya teman-teman. Ya tapi jangan putus asa lah, sampaikan terus kebenaran-kebenaran Islam. Kita hanya bisa menyampaikan, takdir hidayah itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.